pemungutan suara ulang di Barito Utara dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Informasinya satu pemilih sampai 16 juta. Bagaimana menurut kalian ketika dua pasangan calon diskualifikasi semuanya dan KPU diperintahkan untuk membuka kembali dalam 90 hari? Apakah ini solusi yang paling tepat atau mungkin masih ada lagi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Pasti kalian kaget, saya pun juga, karena PSU, pemungutan suara ulang yang tempat pencarian kemenangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, harapannya bisa diterima. Dibawa lagi ke MK dan dihukum. Dua pasangan calon tidak bisa diterima. KPU harus membuka pendaftaran kembali. Selama 90 hari harus bisa selesai bersama dengan partai politik. Ada yang mengatakan ini hukuman, ini evaluasi, dan selanjutnya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi bagaimana dan mengapa. Apakah hanya Barito Utara saja atau mungkin juga akan merembet ke yang lain? Pertama kita baca di Tempo, judulnya ini keras. Putusan MK soal Pilkada Barito Utara anggota DPR berikan efek jerah. Wow, pasti menampar terhadap orang yang bermain politik uang atau ya tidak jurdil dalam prosesnya. Selanjutnya di antara Bawaslu jadikan putusan MK soal Pilkada Barito Utara sebagai evaluasi. Selanjutnya yang di Kompas, MK diskualifikasi semua paslon Pilkada Barito Utara. Pakar, tamparan keras bagi Bawaslu. Oh, ini mah Bawaslunya yang menjadi utama. Kemudian yang terakhir di berita MK diskualifikasi Golo Hilo dan Aki saja serta perintahkan PSU Pilbub Barito Utara. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang berita di MK, kita tambahkan dengan yang lain. MK diskualifikasi Golo Hilo dan Aki saja setelah perintahkan PSU Pilgub Barito Utara. Ini di MK Jakarta, Humas MKRI, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara nomor urut 1 Gugu Puman Jaya Hendro Nakalio Gugu Hilo dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadalsyah Sastra Jaya Akil saja. Dari kepesertaan dan pemilihan dalam Pilkada Barito Utara tahun 2024. Demikian amar putusan MK nomor 313 nomor sekian yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang dilaksanakan pada Rabu 14 Mei. Ini kan yang berbeda dengan yang sudah ikut retret, ini yang dispesialkan di ruang sidang pleno gedung MK. Ini adalah PHPU Bupati Barito Utara 2024 diajukan Gugu Hela setelah pemungutan suara ulang pasca putusan MK sebelumnya. Yang pertama dalam bahasanya praktek politik uang Gugu Helo dan Aki saja
itu menjadi catatan. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mempertimbangkan hukum MK bahwa Mahkamah menemukan fakta adanya pemberian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut 2 dengan nilai 16 juta per satu pemilih. Bahkan saksi Santi Farida Dewi menerangkan telah menemukan total uang 64 juta untuk satu keluarga. Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon bupati wakil bupati nomor 1 nilai sampai 6.500.000 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umroh apabila menang, sebagaimana disampaikan saksi Edi Rahman yang totalnya menerima 19.500.000 untuk satu keluarga. Mahkamah menilai adanya hubungan struktural antara tim sukses dan pasangan calon. Ini kan mogok potong. Menurut Mahkamah, praktek money politik terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken dalam perolehan PSU masing-masing pihak, sehingga Mahkamah menilai sekalipun terhadap 50 nama-nama penerima lainnya atau yang melihat maupun mendapat informasi pembagian uang sebagaimana telah didalilkan dalam bukti serta 17 nama didalilkan oleh itu diyakini kebenarannya. Dan selanjutnya kalau kita melihat di Kompas, pakar tamparan keras bagi Bawaslu. Kalau di antara ini adalah sebuah evaluasi dan berikan efek jerah. Bagaimana menurut kalian, apakah ini memang sudah begitu parah dan memang harus dihukum seperti ini, atau ini di luar kapasitas MK memutuskan? Menurut analisis saya, pertama, hakim itu berhak untuk mengambil sebuah keputusan ketika ada hal yang tidak beres terkait dengan proses pilkada yang ada. Ketika mendengar kata dari para saksi, satu orang itu adalah 16 juta, dilawannya adalah 6.500.000, satu keluarga 64 juta, lawannya adalah 19.500.000, itu kan gila. Padahal ini yang terdeteksi diproses hanya 2 TPS. Sudah begitu parahkah negeri ini? Sehingga hakim Mahkamah Konstitusi meyakini itu benar adanya. Apalagi masih ada saksi-saksi yang lain memberikan kesaksiannya. Coba bayangkan, 16 juta, taruhlah satu orang, itu segitu. Apalagi beberapa orang, apalagi satu TPS. Memang selisihnya itu berefek terhadap perubahan terhadap kemenangan dan kekalahan, sehingga bisa dikatakan apa yang menjadi temuan hakim MK di persidangan itu merupakan hal yang harus ditindaklanjuti. Bahwa ada penolakan itu iya, maksudnya itu tidak benar, tapi bahwa kedua masing-masing saksi menyampaikan terkait dengan ketidakberesan terkait dengan politik uang, meskipun selisihnya berbeda, itu yang menjadi masalah. Sehingga saya termasuk orang yang setuju yang menjadi batasan MK tersebut. Apalagi putusan MK itu adalah final and binding, final dan mengikat. Kemudian yang kedua, ini bahasanya itu adalah sebagai
tamparan terhadap Bawaslu, tamparan keras. Karena Bawaslu itu sebagai pengawal proses demokrasi. Dalam bahasanya, Bawaslu mungkin baik-baik saja, tidak ada problem yang tidak terselesaikan. Tapi ini fakta dan dalam proses persidangan. Begitu juga ini evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Evaluasi betul dalam bahasanya apa itu namanya antara. Tetapi kalau dalam bahasanya Tempo, ini adalah pemberian efek jerah supaya mereka betul-betul jerah, para calon-calon yang tidak beres, termasuk politisi atau bahkan partai politik yang tidak beres, supaya efek jerah. Saya pikir apa yang menjadi pernyataan semuanya itu ya bisa disupport, karena memang dengan begitu pilkada menjadi lebih baik. Maksudnya tidak ada orang yang akan bermain-main dengan pilkada. Berikan efek jerah. Oh, ini sesuatu. Mereka mengeluarkan banyak dan kemudian didiskualifikasi. Efek jerah. Supaya tetangga-tetangga kabupaten kota lain, provinsi lain tidak mengikuti. Meskipun ini adalah ya akan terjadi 5 tahun lagi, tetapi kan supaya betul efek jerah, dan nanti ketika ada perintah lainnya supaya dijalankan dengan yang sebenarnya. Begitu juga ketika yang disampaikan tamparan kepada Bawaslu harus introspeksi terhadap hal ini. Mengapa dia tidak mampu untuk, misalkan sebelum terjadi politik uang, ia memetakan, kemudian membatalkan terkait dengan sebuah proses transaksi. Sampai pada proses persidangan, seakan-akan tidak ada masalah. Di sini adalah sebuah tamparan. Pengakuan dari para saksi itu menjadi semacam gambaran atau informasi yang luar biasa, sehingga kok kurang ajar betul ini para pelaku terkait dengan pilkada di Baritul Utara. Dan yang lebih parah adalah Bawaslu kemana aja. Meskipun Bawaslu mengatakan kami sudah bekerja dan sudah dilaporkan, tapi kata 16 juta, 9 juta 500 dan selanjutnya sepertinya ini tidak tersampaikan, sehingga kritik dari teman-teman media menurut saya ya tidak bisa disalahkan dan teman-teman Bawaslu tidak perlu marah. Kemudian yang terakhir, bagaimana solusi selanjutnya? Ya solusinya adalah yang di Baritul Utara ya harus segera dilaksanakan. Terkait pertama, harus ada proses pemilu dalam waktu 90 hari tanpa kedua pasangan calon yang sudah didiskualifikasi itu. Partai politik segera membuat semacam ya komitmen bersama untuk menghadirkan calon yang tidak berpikir politik uang. Sekali lagi, berapapun uangnya, dia akan hilang begitu saja. Dan bagi orang-orang yang menikmati, biasanya tidak bisa menikmati karena semacam dalam suasana ancaman. Semua terdeteksi, meskipun secara sembunyi-sembunyi. KPU perlu melaksanakan dalam waktu 90 hari. Memang berat. Bawaslu juga harus mengawal. Ini memang berat, tapi memang harus dilakukan. Supaya tidak ada yang berani mengulang lagi. Mungkin pertanyaan kalian, ya apakah ada jaminan ketika merekrut calon lagi dengan partai-partai gabungan yang mungkin berbeda atau mungkin sama, selanjutnya tidak ada politik uang lagi? Ya tidak bisa untuk bisa menjamin, tetapi minimal ada semangat untuk menghadirkan calon baru yang tanpa politik uang. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran awal keadilan. Itu yang terjadi di PSU, diproses di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Baritul Utara. Semoga bisa betul menjadi efek jerah dan di tempat lain tidak diulangi lagi, khususnya persiapan event demokrasi selanjutnya yang secara umum di 2029 kalau secara
lebih lokalistik adalah di pilkades. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.